Kira-kira berapa lama sih idealnya kita membeli unit link dan tidak dilepas-lepas? Minimal 5 tahun deh. Minimal 5 tahun. Karena tahun pertama, tahun 2, ke tahun ketiga mungkin kita akan lebih banyak untuk fokus kepada membentuk asuransinya dulu. Ya. Baru kemudian tahun keempat kita mulai investment. Tahun kelima mungkin baru akan kelihatan pertumbuhannya. Biasanya sih 5 tahun juga minimum. Kita sarankan 10 tahun bahkan lebih untuk unit link. Oh, untuk lebih gitu ya. Dan ini biasanya memang di atas inflasi dan di atas bunga bank. Ya? Di atas inflasi, di atas bunga bank. Oh, Oke. Nah, ini menarik juga. Kalau gitu, konsumen seperti apa yang cocok untuk membeli unit link? Konsumen yang cocok untuk unit link adalah satu, mereka yang mengutamakan kepraktisan dan tidak mau repot. Katakanlah kalau saya harus ngambil asuransi secara terpisah, saya juga harus ngambil investment secara terpisah, harus sebar ke rekening ini, tentu akan merepotkan, terutama untuk mereka yang sibuk. Yang kedua, unit link juga cocok untuk mereka yang profesional atau pengusaha yang mungkin agak kesulitan untuk kemudian punya asuransi secara terpisah, atau apalagi asuransi kesehatan yang biasanya lebih efisien kalau dalam bentuk grup. Ya kan? Sedangkan profesional, pengusaha mungkin agak kesulitan. Nah, pakai unit link bisa lebih enak. Yang ketiga, juga unit link ini cocok untuk mereka yang orang awam yang tidak paham mau invest di mana. Aduh, katanya sih saya harusnya invest di sini, tapi nggak tahu belinya di mana, nggak tahu bagaimana caranya. Ya sudah, lebih baik dengan unit link. Karena lebih dimudahkan, agennya akan menjelaskan dan juga mengingatkan untuk terus-menerus membayar atau bayar preminya secara bulanan. Oke, ini menarik sekali nih. Kemudian pertanyaan saya berikut, jadi apakah tepat nih kita berinvestasi di unit link? Kan ada data-data yang bisa disampaikan. Oke, saya punya perbandingan data dalam waktu 3 tahun ya, mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa sebetulnya pergerakan IHSG waktu itu kira-kira 44% dalam waktu 3 tahun tersebut. Unit link ada yang 32, ada yang 38, ada yang 46%. Kemudian reksadana juga ada yang 46%, ada yang 48%, ada yang cuma 11%. Nah, artinya bahwa hasil investasi di unit link ini sebetulnya bisa mengimbangi hasil investasi di reksadana ataupun di saham. Tapi dengan risiko yang lebih rendah. Pertama karena kita tidak akan mengalami lonjakan yang terlalu tinggi, dan yang kedua kita akan diminta untuk bisa secara rutin investasi. Itu yang lebih penting. Ini menggiurkan juga ya. Ya. Saya yakin pemirsa rumah pasti semakin penasaran. Karena itu jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Mata Uang. Wah, tadi apa yang disampaikan oleh Ahmad Gosali ini menarik sekali, khususnya mengenai unit link, karena ternyata return investmentnya lumayan besar ya, 33-46. Iya, dalam waktu 3 tahun, saya punya data dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2013, kita bisa membuktikan bahwa investasi di unit link, ingat investasinya saja ya, produk setoran yang diinvestasikan, itu returnnya bisa tidak beda jauh dengan kita invest sendiri atau invest secara langsung di reksadana. Karena reksadana beragam sekali, ada yang tadi paling rendah ada yang 11%, ada yang 48%, ada yang 38% gitu kan. Dan di unit link sendiri saya lihat ada yang 32-38. Jadi sebetulnya ya masih berada di range tertentu yang cukup menguntungkan. Cukup menguntungkan, ya. Tidak begitu berbeda jauh dengan tidak berbeda jauh langsung.